Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharafin An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah mengambil 9 atau 10 hadits, ya. Dan kemarin kita sudah selesaikan hadits yang ke-10. Inti dari hadits yang ke-10 ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha thayyib. Apa artinya thayyib? At-tahir, yang maha suci, yang tersucikan dari segala kekurangan, aib dan yang semisal dengannya. Berarti boleh kita katakan Allah yang maha sempurna, yang maha indah. Nah, keharusan dari nama Allah, begitu pula sifatnya yang maha indah, yang maha sempurna, maka Allah juga tidak menerima dari seorang hamba kecuali yang sempurna juga, yang indah, yang baik. Allah tidak akan menerima dari seorang hamba apa yang tidak baik. Mencakup segalanya. Dari segi amalan, ya, baik itu amalan berupa ibadah atau muamalah, ataupun dari segi apa? Al-muktasab, apa yang kita peroleh dari makanan, minuman, nafkah, rezeki, apa yang kita akan berikan kepada diri kita dan keluarga kita, semua ini Allah tidak akan menerimanya kecuali apa? Kalau dia thayyib, baik. Dan baik ini mencakup apa? Halal dan thayyib, boleh. Dia halal dan dia boleh. Dan cocok untuk diperoleh. Adapun yang halal kemarin itu mencakup dua hal juga. Halal zatnya dan apa? Cara memperolehnya. Dan thayyib itu, yang namanya thayyib, sesuatu yang thayyib itu yang cocok untuk diperoleh. Karena terkadang ada sesuatu yang zatnya halal, tapi untuk sebagian orang dia tidak cocok. Seperti sebahagian makanan atau minuman, ya, atau yang semisal dengannya, yang tidak cocok atau bahkan dia pantangan bagi penyakit tertentu. Apakah halal makanannya? Halal asalnya. Thayyib kah dia? La. Karena kalau dia makan bisa membahayakannya. Paham ini? Baik. Dan perintah ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada makhluknya atau hambanya seluruhnya. Bukan hanya orang-orang yang beriman, bahkan ini perintah adalah perintah yang Allah perintahkan para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat atau minat thayyibati wa'malu shaliha." Begitu pula perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Kemudian yang terakhir Nabi berikan contoh tentang bagaimana pengaruh dan besarnya pengaruh tatkala seseorang tidak memperhatikan halal haramnya apa yang dia peroleh dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja. Di antara pengaruh yang paling besarnya, dia bisa menghalangi doa seorang hamba. Bagaimanapun dia menempuh sebab diijabahnya doa, kapan dia memiliki atau melekat pada tubuhnya sesuatu yang haram, diterima tidak doanya? La. Contohnya seorang laki-laki ini yang mengumpulkan 4 sebab diterimanya doa. Yang pertama apa? Safar. Yang kedua, keadaannya yang wara', tidak memperhatikan dunia dan fokus kepada akhiratnya, sampai tidak memperhatikan keadaan tubuhnya itu. Yang ash'ath akbar, sudah ash'ath, lusuh, compang-camping, akbar lagi, berdebu badannya. Dikatakan para ulama ini tanda wara'nya dia. Dia tinggalkan dunia dan fokus untuk akhirat. Ini sebab diterimanya doa. Sebab yang ketiga, mengangkat tangan. Dan sebab yang keempat, merengek, ilhah, dan menyebut nama Allah, bahkan dia sebut nama yang paling mulianya.
Tapi bersamaan dengan itu, kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana mungkin mau diterima doanya? Dan faedah yang belum sempat kita sebutkan kemarin, di sini terdapat faedah diisyaratkan tentang salah satu rukun dari rukun-rukun kesyukuran. Disebutkan oleh para ulama, kesyukuran itu memiliki 3 rukun. Yang pertama apa? Meyakini bahwa nikmat itu yang kita syukuri semuanya datang dari Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang sampai kepada kalian, maka yakinilah itu datangnya dari Allah. Yang kedua, kita senantiasa menyebut-nyebutnya, menceritakannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kita senantiasa berzikir kepada Allah dengannya. Dalilnya firman Allah SWT, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu, maka hadis, ceritakanlah. Dan yang terakhir, ini syahid dalam hadis ini. Kita menggunakan nikmat itu untuk beramal saleh dan menggunakannya di atas ketaatan serta peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah SWT kepada keluarga Daud alaihissalam, wa'amalu ala Dauda syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Di sini perhatikan firman Allah terhadap para rasulnya. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat. Wahai sekalian para rasul, makanlah dari yang thayyib, yang halal dan thayyibah. Kemudian setelah itu apa perintah Allah? Beramal soleh. Kata para ulama, ini isyarat bahwa di antara yang wajib bagi seorang hamba di dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah dengan apa? Beramal soleh. Makanya kata Allah, makan, minum terserah. Tapi setelah itu beramal. Baik. Ini faedah yang terakhir. Sekarang kita masuk ke dalam hadits yang ke-11. An-Nabi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatih radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah. Siapa itu sibt? As-sibt kata para ulama ibnul binti atau ibnul ibn, anaknya anak. Kalau saya punya sibt, apa maknanya sibt? Anaknya anak saya. Apa maknanya berarti? Cucu, baik dia dari anak perempuan kah atau anak laki-laki. Intinya anaknya kita punya, itu namanya cucu. Bahasa Arabnya sibt. Dan biasa dikatakan atau dinamakan juga dengan hafidun. Hafidun pakai H tipis. Jadi Al-Hasan, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur mana? Fatimah. Siapa Fatimah? Anak Nabi. Tapi siapa suaminya? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Wa raihanatuh. Raihanah ini julukan Nabi, lakab yang Nabi berikan kepada kedua cucunya dari jalur Fatimah, Al-Hasan dan juga saudaranya siapa? Al-Husain. Apa itu raihanah? Kata para ulama, raihanah itu az-zahrah at-tayyibah ar-raihah. Dia bunga yang punya wangi, yang semerbak. Itu raihanah. Ya. Jadi bagaimana bagusnya terjemahannya?
Inti dari makna sebenarnya ini Nabi ingin sebutkan bahwa Hasan dan Husain ini cucu kesayangan Nabi. Sampai dia laqabi, berikan julukan Raihanah. Bunga yang memiliki apa? Wangi yang semerbak. Penyejuk pandangan beliau. Ya. Dia pernah berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menghafal dari Nabi alaihi salatu wassalam suatu ucapan. Apa ucapan beliau? Kata beliau alaihi salatu wassalam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' dari kata da'a, tinggalkan ma, apa yang yaribuka dari kata raba yaribu raibun. Apa itu raibun? Keraguan-raguan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitab la raiba fi." Al-Qur'an itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tinggalkan segala sesuatu yang membuatmu ragu. Ila ma la yaribuka, dan berpalinglah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Intinya apa? Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan yang ragu menuju sesuatu yang yakin. Hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i rahimahumullah, dan kata Imam Tirmidzi hadits ini adalah hadits hasanun sahih. Syarah hadits Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau mengatakan pertama tentang Al-Hasan ibn Ali. Beliau mengatakan bahwa Al-Hasan ibn Ali ini adalah cucu Nabi alaihi salatu wassalam yang paling Nabi cintai. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyebutkan tentang Al-Hasan bahwa Al-Hasan ini dia adalah sayyid, pemimpin kaum muslimin. Dalam sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ibni hadza sayyidun." Sungguh ibni, anakku ini, terkadang dalam bahasa Arab itu ibni juga diitlakkan untuk cucu. Kata Nabi, sungguh cucuku ini adalah sayyid, akan menjadi seorang pemimpin. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan dengan sebabnya nanti Allah akan menjadikan dia sebab yang mempersatukan antara dua kelompok yang berselisih dari kaum muslimin. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-allamah, al-faqih, al-usuli, dan ini terbukti tatkala meninggalnya Ali ibn Abi Thalib, ayah dari Al-Hasan ini, diangkatlah Hasan menjadi apa? Pengganti dari ini. Kemudian berselisihlah antara kubu si Hasan dengan kubunya siapa? Muawiyah. Perselisihan yang besar, ma'ruf. Dalam buku-buku sirah itu ma'ruf. Tapi syahidnya bukan perselisihannya. Tapi bagaimana kata Allamah Ibnu Utsaimin, datang Hasan melerai antara keduanya. Hasan melerai antara keduanya. Ini bukti dari sabda Nabi SAW, "Inna bni hadza sayyidun." Cucuku ini adalah orang yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Ini faidah saja terhadap Al-Hasan. Adapun faidah hadis disebutkan oleh para ulama, juga para syurrah yang mensyarah hadis ini, termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan selainnya dari para syurrah, mengatakan hadis ini syahidnya itu mirip dengan hadis yang ke-6. Yang ke berapa? 6 atau 7? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. 6. Karena yang 7 itu ad-dinun nasihah.
Yang ke-8, umirtu an uqatilan nas. Yang ke-4 atau yang ke-5 hadis bid'ah. Berarti dia yang ke-6. Hadis ini mirip dengan kandungan hadis yang ke-6. Hadisnya siapa yang ke-6? Ibnu Mas? An-Nu'man ibn Bashir, afwan. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Syahidnya setelahnya, faman ittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadits Nu'man ibn Bashir, Nabi membagi perkara menjadi 3, ada yang halal, jelas kehalalannya, haram, jelas keharamannya, dan ada syubhat. Perkara yang meragukan, samar. Tapi jalan keluarnya kata Nabi, siapa yang meninggalkan yang syubhat tadi, dia menyelamatkan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang masuk ke dalam perkara syubhat, masuk ke dalam perkara mirip dengan hadis ini. Kata Nabi kepada Al-Hasan, da'ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Apa yang meragukan itu? Perkara syubhat. Tidak jelas apakah dia halal, apakah dia haram, tidak jelas. Kata Nabi, kalau ada perkara yang seperti ini, tinggalkan. Ila ma la yaribuka, dan pergilah kepada sesuatu yang apa? Tidak meragukan. Apa pemahamannya? Berarti meyakinkan. Perintah dari Nabi alaihissalam untuk meninggalkan keraguan-raguan, menuju kepada apa? Keyakinan. Apa yang kita yakini. Dan dari sinilah di antara yang menunjukkan salah satu kaidah bahwa al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini salah satu dalil yang menunjukkannya. Dan juga ini di antara yang menunjukkan faedah di dalam masalah yang para ulama berselisih di dalamnya. Ada faedah atau kaidah di antara para ulama di tengah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, bahwa yang paling ahwat dan yang paling berjaga-jaganya, yang paling berhati-hatinya keluar dari khilaf. Kalau ada permasalahan, para ulama berselisih. Yang paling amannya keluar dari perselisihan. Contoh misalnya, hadits tentang memegang kemaluan pada saat wudu atau setelah wudu membatalkan wudu. Ini kan haditsnya para ulama berselisih dalamnya. Ada yang berpendapat memegang kemaluan membatalkan wudu. Ya, dari hadits Nabi alaihissalam, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Menunjukkan bahwa memegang kemaluan membatalkan wudu dan mewajibkan wudu setelahnya. Tapi sebagian ulama bilang tidak membatalkan wudu, karena ada hadits yang mengatakan tatkala ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihissalam, dia memegang kemaluannya setelah dia berwudu, apakah dia berwudu lagi? Kata Nabi SAW apa? La fa innahu bid'atum mink. Tidak usah kau berwudu, karena itu bagian dari tubuhmu. Maksudnya sebagaimana kau pegang bagian tubuh lainmu tidak membatalkan wudu, begitu pula kalau kau pegang kemaluanmu. Syahidnya berselisih para ulama. Walaupun yang benarnya nanti jama' antara keduanya. Tapi terkadang kalau orang misalnya mau lebih amannya, dia berwudu. Makanya kata para ulama, jama' antara keduanya. Memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi sunnah untuk berwudu. Lebih aman berwudu. Paham kita? Dan juga di sini diambil bahwa atau kaidah bahwa al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan hadis ini kaidah umum pada setiap perkara. Ibadah, muamalah, akad, jual beli dan semisalnya ini berlaku. Contoh ada yang sudah kita sebutkan dalam bab fikih kemarin, ada orang yang keluar dari kamar mandi belum berwudu, tapi dia langsung pergi sholat dalam keadaan dia menyangka dia sudah berwudu. Paham ini? Paham? Atau anggap orang baru bangun tidur,
cuci muka, langsung sholat. Atau buang air, langsung sholat subuh, belum berwudu, tapi dia sangka dia sudah berwudu. Kalau datang keraguan-raguan kepadanya, apakah dia sudah wudu atau belum ini? Yang mana yang lebih yakin? Belum. Itu yang lebih yakin. Paham gini? Paham tak? Kenapa? Karena kalau dia ambil itu lebih baik daripada ditinggalkan. Andai kata dia ambil pendapatnya bahwa dia telah berwudu, padahal dia belum berwudu, batal enggak sholatnya? Tapi andai kata dia mengambil pendapat yang kedua, dia menganggap dia belum berwudu. Andai kata dia menganggap dia belum berwudu, tapi ternyata dia sudah berwudu, ada enggak kerugiannya? Tidak ada. Berwudu yang kedua akan menjadi pahala sunnah. Itu yang lebih yakin, lebih berjaga-jaga. Sebabnya ada orang jelas sudah wudu, dia sholat, tapi kemudian dia ragu. Saya tadi sudah wudu kah tidak? Yang mana yang yakin? Wudunya. Karena dia jelas, dia ingat yang paling terakhir dia lakukan dia wudu. Hanya saja dia tadi samar. Tadi wudu ini syah atau bagaimana? Apa yang diambil? Yang yakin. Sama orang sholat, ragu. Sudah 3 rakaat, 4 ini. Saya ragu. Yang mana yang yakin? 3, bukan 4. Karena kalau dia ambil 4, boleh jadi 3. Tapi kalau dia ambil tadi 3, walaupun itu 4, itu lebih aman daripada harus mengurangi. Paham ini? Itu maknanya. Mengambil yang yakin dan meninggalkan yang ragu. Sama dalam akad misalnya. Akad nikah. Ada orang sudah jelas syah pernikahannya. Tapi setelah syah pernikahannya baru dia pertanyakan. Tadi itu saksi yang 2 itu, dia saksi jujur kah atau dia bohong? Sudah menikah ini. Tapi dia ragu, itu saksinya tadi syah tidak dia jadi saksi atau tidak? Yang mana yang diambil? Hanya karena akad itu kaidahnya. Kapan akad sudah selesai, asalnya dia sah. Paham ini? Nah, itu asalnya. Paham kita? Baik. Sama misalnya kalau apa lagi? Apa kira-kira? Antum kasih contoh lah sendiri. Mau dalam ibadah, muamalah, akad, apa yang meragu-ragukan, tinggalkan. Dan ambil yang lebih meyakinkan. Ini kaidah yang luar biasa, subhanallah. Nah, ini inti dari hadits. Hanya saja perlu diketahui bahwa terkadang itu keraguan-raguan itu menghantui seseorang di setiap keadaannya. Kata para ulama, keraguan-raguan itu idza katsura, kalau dia sudah semakin banyak, la yultafatu ilaihi. Asyak idza katsura, kalau keraguan-raguan itu semakin banyak, la yultafatu ilaihi, tidak dianggap lagi. Contoh, antum setiap wudu antum selalu ragu. Kena tidak tadi ini sikuku? Ini kalau setiap antum wudu seperti ini, tinggalkan. Itu bukan syak lagi namanya, tapi kata para ulama itu namanya waswas. Itu namanya waswas, tidak perlu diperhatikan. Makanya ada kisah dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Pernah ada seorang yang mandi junub, mandi janabah. Dia mandi janabah dengan mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Dia celupkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Kemudian dia sholat. Tapi pada saat selesai dari sholatnya dia ragu. Tadi waktu saya mandi junub, saya celupkan badanku, kena semua tidak anggota tubuhku? Kena tidak semua anggota tubuhku? Dia bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, tadi saya mandi junub, saya celupkan tubuh semuanya dalam kolam, dalam air. Kemudian saya sholat, tapi setelah sholat saya ragu sholatku apakah syah atau tidak.
Karena saya ragu mandi junubku tadi itu tidak menyentuh semua anggota tubuhku. Bayangkan, dia celup badannya, dia bilang dia ragu. Tidak kena sebagian anggota tubuhnya. Antum kalau tenggelam di laut misalnya, masih ada tidak anggota tubuhnya antum tidak kena air? Masih ada enggak? Enggak ada. Kecuali kalau ginjalnya antum mungkin. Maksudnya ini anggota tubuhnya antum bagian luar. Ada enggak yang tidak kena air? Enggak ada. Kemudian orang ini bertanya pertanyaan yang itu kepada Abu Hanifah. Kemudian ditanyakan, bagaimana keadaan sholatku? Kata Imam Abu Hanifah, tidak ada sholat untukmu. Enggak sah sholatmu itu. Dia bilang, kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, dia baca hadisnya. Rufi al-qalam an thalath. Karena kewajiban itu diangkat dari 3 orang. Salah satu diantaranya apa? Al-majnunu hatta ya'kil. Orang gila sampai dia berakal. Maksudnya Imam Abu Hanifah, orang ini sudah gila. Bagaimana dia bilang dia celup badannya di air, baru dia bilang anggota wudunya tidak kena. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Lah. Nah, ini kata para ulama salah satu yang membuktikan akan bahaya waswas. Lihat orang itu waswas. Ya, mau sholat, Allahu Akbar. Belum pakai. Allahu Akbar. Enggak pasnya tadi, belum lengkap. Dia ulang terus. Lihat itu. Ada orang yang berwudu. Enggak kena kota wudunya. Ragu kepalanya, dia simpan kepalanya di bawah kerang. Ragu, was-was. Ini was-was. Paham ini? Nah ini enggak boleh dikatakan keraguan-raguan lagi. Dan tidak boleh diperhatikan. Karena dia sudah semakin sering. Kata para ulama, kapan syak itu, keraguan-raguan itu semakin sering dia datang, maka la yultafatu ilaihi. Itu tidak diperhatikan lagi. Dan diantara kaidah yang dibuat oleh para ulama juga, bahwa ibadah kalau itu sudah diselesaikan, maka tidak boleh lagi seseorang memperhatikan keraguan-raguannya. Orang sudah sholat ini misalnya. Dia sudah sholat, dia ragu. Tadi saya sholat 4 rakaat atau masih 3 ya? Tapi antum ragu setelah antum sholat ini. Boleh enggak antum ulang sholat? Enggak usah. Karena kaedahnya ibadah itu kalau sudah dilakukan, enggak ada lagi keraguan-raguan. Itu was-was namanya. Paham gini tak? Ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.